Pernah nggak sih lo mikir, kenapa hidup lo tuh bisa jadi kayak roller coaster? Kadang naik, kadang turun, kadang lo lagi ngerasa, wah ini hidup gua banget, tapi tiba-tiba jeblok. Emang sih, kehidupan ini nggak ada yang tahu apa yang bakal datang. Tapi tahu nggak, ada hukum yang lebih besar di luar sana yang sebenarnya ngatur segalanya, bahkan yang nggak lo lihat sekalipun. Gua nggak ngomong tentang karma atau nasib doang ya, tapi lebih ke sesuatu yang lebih besar, yang lebih kuat, hukum semesta. Coba bayangin deh, semesta ini kayak restoran besar yang punya menu spesial buat setiap orang. Kalau lu ngerti caranya, lu bisa dapat hidangan paling enak yang ada. Kalau enggak, ya lu bakal makan nasi putih aja, bosen banget kan? Jadi, hari ini kita bakal bahas gimana caranya menggunakan hukum semesta buat mencapai kehidupan berkelimpahan. Nah, tapi jangan salah paham dulu ya. Berkelimpahan bukan cuma soal duit, mobil mewah, atau rumah gede. Enggak. Berkelimpahan itu soal bisa menikmati hidup, bisa merasa cukup, bisa merasakan kedamaian dalam diri, dan punya energi positif buat ngebantu orang lain. Kayak punya wifi unlimited, tapi bukan cuman buat lo, tapi buat orang sekitar juga. Buat lo yang udah jadi pelanggan setia channel Hukum Semesta, gue ucapkan terima kasih yang banget-banget. Lo semua itu keren. Makasih juga buat lo yang udah bantu share konten atau video ini ke grup-grup WA, FB, atau bahkan ke teman-teman lo yang mungkin masih bingung dengan kehidupan mereka. Lo nggak cuma bantuin kita berkembang, tapi juga bantuin orang lain buat ngebuka mata dan pikiran mereka. Oke, sebelum kita mulai masuk ke inti pembahasan, gue kasih sedikit wejangan dari leluhur. Orang yang bersyukur akan mendapat lebih banyak, orang yang kufur akan kehilangan segalanya. Makna dari ini dalam konteks hukum semesta adalah, lo akan dapat apa yang lo hargai. Kalau lo hargai apa yang ada, lo bakal dapat lebih banyak hal baik. Sebaliknya, kalau lo terus-menerus ngeluh, ya semesta juga bakal kasih lo hal yang sama, masalah. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang hukum semesta yang bisa bikin hidup lo lebih berkelimpahan. Apa aja itu? Tenang, gue bakal bahas satu-satu. Kita mulai dengan cara pertama dulu, yaitu ngerti dan meyakini hukum semesta itu ada. Lo siap? Sekarang kita bakal mundur sedikit ke masa lalu. Nggak perlu jauh-jauh, cuma sekitar ribuan tahun lalu aja. Tapi percayalah, apa yang terjadi di masa lalu itu pengaruhnya gede banget ke hidup kita sekarang. Coba deh ingat lagi tentang para tokoh besar seperti Socrates, Plato, atau Aristoteles. Mereka nggak cuma mikirin teori-teori logika atau filosofi dasar kehidupan. Mereka juga ngerti tentang kekuatan semesta, meskipun mungkin mereka nggak sebut itu dengan nama yang sama. Socrates pernah bilang, kenalilah dirimu sendiri. Artinya apa? Semua yang lo cari di luar, jawabannya ada di dalam diri lo. Gue yakin, kalau lo bisa nyambung sama diri lo sendiri, lo bakal lebih mudah paham tentang hukum semesta ini. Karena, sejujurnya, semesta itu ngasih kita apa yang kita sebar. Kalau lo menyebarkan energi positif, ya lo bakal dapet itu juga. Jangan lupakan juga ajaran dari para filsuf timur. Misalnya Lao Tzu, si guru Tao, yang bilang, semua yang ada di dunia ini berawal dari ketenangan. Ketika kita tenang, kita bisa lebih mudah melihat bagaimana semesta bekerja. Tapi kalau kita stres dan penuh dengan kekhawatiran, energi kita jadi terbagi dan gak fokus. Kembali ke zaman kita, di abad 21 ini, kita udah dikelilingi oleh banyak teknologi dan sains, tapi satu hal yang sering kita lupa adalah bahwa hukum-hukum semesta itu nggak berubah. Yang berubah ya cara kita memandangnya. Nah, sains modern juga mulai nyadari bahwa energi itu punya peran penting. Banyak penelitian tentang vibrasi, frekuensi, dan bagaimana pikiran kita bisa mempengaruhi dunia luar. Lihat aja teori kuantum. Dalam dunia subatomik, segala sesuatu bisa ada di dua tempat sekaligus, atau bahkan bisa terhubung meski terpisah jarak yang sangat jauh. Ini mirip banget sama konsep hukum semesta yang bilang bahwa kita semua terhubung dalam energi yang sama. Pikiran dan perasaan kita punya kekuatan yang bisa mengubah realitas kita. Bayangin deh, lo yang sekarang ini
udah hidup di dunia yang penuh dengan pilihan. Semesta udah nyiapin segalanya buat lo. Tapi yang bikin beda antara orang yang sukses dan gak sukses, ya cara mereka memahami dan memanfaatkan hukum semesta ini. Kalau lo cuma fokus ke uang, ya lo bakal dapet itu. Tapi kalau lo fokus ke kebahagiaan dan kedamaian, lo juga bakal dapet itu. Kuncinya ada di mindset lo, bro. Tapi, jangan lupa juga sama hukum Allah yang lebih besar. Ingat Allah yang menciptakan semesta ini, dan kita adalah bagian dari ciptaannya. Semua yang ada di alam semesta ini berjalan berdasarkan hukumnya. Jadi, kalau kita ikuti hukumnya, kita juga akan lebih mudah mendatangkan keberlimpahan dalam hidup kita. Makanya, penting banget untuk ngerti bahwa semesta ini bukan cuma soal hukum fisika atau matematika, tapi lebih ke pemahaman yang dalam tentang bagaimana pikiran kita, energi kita, dan niat kita itu bisa benar-benar ngerubah hidup kita. Tapi, jangan terlalu keras kepala dan ngotot ya. Karena kadang-kadang, kita perlu nyerah dulu, biar semesta bisa bekerja sesuai jalannya. Tahu nggak, kadang yang lo butuhkan adalah menyerahkan segalanya kepada Allah, baru deh semesta ini akan berpihak pada lo. Sekarang kita masuk ke inti dari pembahasan kita, yaitu hukum semesta yang udah sering banget kita dengar. Pasti lo udah nggak asing lagi dengan istilah-istilah kayak hukum tarik-menarik, LOA, karma, atau vibrasi. Tapi pertanyaannya adalah, lo udah paham belum tentang bagaimana konsep-konsep ini benar-benar bekerja? Langkah pertama, kita mulai dengan hukum tarik-menarik, atau yang sering disebut Law of Attraction, LOA. Lo pernah nggak ngerasain kalau lo lagi mikirin sesuatu terus tiba-tiba itu muncul di depan lo? Bisa jadi lo lagi pengen beli mobil baru. Beberapa minggu kemudian lo dapet promosi yang bikin lo bisa beli mobil impian lo. Nah, ini bukan kebetulan, bro. Itu adalah hukum tarik-menarik bekerja. Intinya, semesta itu mendengarkan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Energi yang kita keluarkan akan menarik energi yang sama dari luar. Coba lo bayangin, kalau lo selalu mikirin hal negatif, ya lo bakal dapet hal negatif juga. So, mulailah untuk fokus ke hal positif, dan lo bakal mulai ngerasain perubahannya. Langkah kedua, ada juga hukum karma, yang sering dihubungkan dengan tindakan dan akibat. Lo pasti pernah dengar kan? Kalau lo berbuat baik, maka kebaikan itu bakal balik ke lo. Sebaliknya, kalau lo berbuat jahat, ya lo bakal ngerasain akibatnya. Tapi, penting untuk diingat, karma ini bukan soal balas dendam dari semesta, tapi tentang keseimbangan. Misalnya, kalau lo sering ngasih kebahagiaan ke orang lain, ya kebahagiaan itu bakal kembali ke lo. Entah dari orang lain, atau bahkan dari situasi tak terduga. Hukum ini ngajarin kita buat berhati-hati dalam setiap langkah dan perkataan kita, karena semuanya ada konsekuensinya. Langkah ketiga, kita ngomongin soal vibrasi. Vibrasi itu apa sih? Sederhananya, segala sesuatu di dunia ini memiliki frekuensinya sendiri. Lo, gue, bahkan batu di sebelah lo itu semua punya vibrasi. Nah, hukum vibrasi mengatakan kalau lo berada dalam vibrasi yang tinggi, lo akan menarik hal-hal positif dalam hidup lo. Sebaliknya, kalau lo terjebak dalam vibrasi rendah, ya lo bakal cenderung menarik hal-hal negatif. Jadi pastiin diri lo tetap positif dan penuh dengan energi yang baik, supaya lo bisa menarik hal-hal yang bermanfaat buat hidup lo. Lo bayangin aja deh, kalau lo lagi di tempat yang energinya buruk, pasti lo ngerasa nggak nyaman kan? Itu karena frekuensi di sekitar lo lagi rendah. Sebaliknya, kalau lo ada di tempat yang penuh dengan semangat, lo pasti ngerasa berenergi dan senang. Langkah keempat adalah hukum keselarasan. Ini hampir mirip dengan LOA, tapi lebih fokus ke keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan lo. Lo bisa ngerasain nggak sih? Kadang-kadang ketika lo benar-benar yakin dan percaya dengan apa yang lo kerjakan, semuanya jadi lebih mudah. Ini adalah contoh hukum keselarasan. Ketika lo yakin dan bertekad, alam semesta akan merespons dengan memberikan lo apa yang lo inginkan. Karena lo sudah selaras dengan niat dan tindakan lo. Nggak ada lagi ragu-ragu, nggak ada lagi ketakutan. Lo berjalan dengan kepercayaan penuh. Langkah kelima, kita bahas sedikit soal hukum penyelarasan pikiran dan perasaan.
Ini mungkin terdengar agak mirip dengan konsep hukum tarik-menarik, tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan. Hukum ini bilang, kalau lo ingin mendatangkan sesuatu dalam hidup lo harus selaras secara total dengan hal tersebut. Misalnya, kalau lo pengen hidup berkelimpahan, tapi di dalam hati lo masih merasa nggak layak atau takut nggak bisa mencapainya, ya itu akan jadi penghalang. Lo harus merasa berhak mendapatkan keberlimpahan itu, dan mempercayai bahwa semua yang lo inginkan sudah tersedia untuk lo. Saat pikiran dan perasaan lo selaras, lo membuka jalan bagi semesta untuk mewujudkan keinginan lo. Nah, di sini kita udah ngebahas konsep-konsep utama yang sering banget lo denger. Tapi yang perlu lo inget adalah, hukum-hukum ini bukan cuma teori atau omong kosong. Ini semua nyata, dan lo bisa buktikan sendiri kalau lo mulai menerapkannya dalam kehidupan lo. So, sekarang waktunya buat lo untuk mulai mempraktikkan ini, mulai dari pikiran lo, perasaan lo, dan tindakan lo. Semua itu akan ngarahin lo ke kehidupan yang lebih baik dan berkelimpahan. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih dalam, yang jarang dibahas orang. Kalau lo udah ngerti konsep-konsep yang tadi, lo udah di jalur yang bener. Tapi, kalau lo pengen bener-bener ngerti cara kerja hukum semesta, lo harus siap buat mengeksplor konsep-konsep yang jarang dibahas, yang misterius dan yang banyak orang nggak paham. Ini saatnya kita bahas hukum-hukum semesta yang lebih langka, tapi ngaruh banget buat kehidupan lo. Langkah pertama, kita ngomongin soal hukum resonansi. Ini tuh berkaitan erat sama getaran atau frekuensi yang ada di sekitar lo. Gini, kalau lo lagi di lingkungan yang nggak sehat, penuh dengan pikiran negatif, atau orang-orang yang nggak mendukung lo bakal ngerasain getaran atau resonansi negatif itu. Tapi, kalau lo berada di tempat yang penuh energi positif, lo bakal ngerasa lebih hidup, lebih semangat kan? Itu semua karena lo selaras dengan resonansi yang ada di sekitar lo. Hukum ini ngajarin kita buat berhati-hati dalam memilih lingkungan. Lo bakal jadi seperti apa yang lo sering deketin. Lo mau jadi kaya dan sukses, ya lo harus punya resonansi dengan orang-orang sukses. Paham kan? Langkah kedua adalah hukum kehampaan. Ini hukum yang bisa dibilang jarang banget dibahas, tapi sebenarnya krusial banget. Lo pasti sering dengar orang ngomong semesta itu nggak pernah kosong. Nah, ternyata itu bener banget. Semesta nggak akan membiarkan kekosongan. Kalau lo merasa kekurangan atau nggak punya sesuatu, lo sebenarnya sedang menahan sesuatu yang harusnya datang ke hidup lo. Hukum kehampaan ini ngasih tahu kita, kalau lo nggak ngisi kekosongan dalam hidup lo dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal buruk akan masuk. Jadi, pastiin lo selalu mengisi hidup lo dengan kebaikan, ilmu, dan kebahagiaan. Kalau lo terus-terusan ngerasa kosong, lo bisa jadi magnet buat hal-hal yang nggak lo mau. Itu langkah ketiga, hukum perubahan energi. Lo pasti pernah dengar kan kalau energi itu nggak bisa dihancurkan, cuma bisa berubah. Nah, itu nggak cuma teori fisika doang. Ini ada dalam kehidupan lo sehari-hari. Semua yang lo pikirin, rasain, dan lakukan itu adalah energi. Ketika lo ada dalam situasi buruk, jangan takut. Hukum ini ngajarin kita, kalau energi bisa berubah kapan aja. Lo bisa memilih untuk mengubah energi negatif itu jadi positif. Misalnya, lo lagi ngalamin kegagalan besar dalam hidup. Itu bukan akhir dunia, bro. Itu cuman energi negatif yang harus lo alihkan. Lo bisa ubah kegagalan itu jadi motivasi buat maju lagi. Hukum ini ngajarin kita buat fleksibel. Jangan ngerasa terjebak dalam satu kondisi aja. Lo bisa bangkit kapan aja. Lo punya kuasa buat itu. Langkah keempat, hukum keterhubungan segalanya. Kalau lo paham ini, hidup lo bakal berubah drastis. Semua yang ada di semesta ini saling terkait, mulai dari lo, orang-orang di sekitar lo, hingga bintang-bintang di langit. Gimana ini bisa berhubungan sama kehidupan lo? Sederhana aja, lo adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Ketika lo berubah, dunia di sekitar lo juga ikut berubah, kayak efek domino gitu. Lo mulai mikir positif, maka orang-orang di sekitar lo juga bakal keikut positif. Lo bantu orang lain, maka lo juga bakal dibantu. Jadi sebenarnya, kalau lo merasa hidup lo stagnan atau nggak berkembang, coba deh lihat lagi sekeliling lo. Mungkin ada hal kecil yang bisa lo ubah, dan itu bakal ngubah semuanya.
Langkah kelima, hukum pola atau struktur semesta. Ini tuh lebih ke cara semesta mengorganisir segalanya. Kalau lo lihat semuanya punya pola. Alam semesta, kehidupan, bahkan masalah yang lo hadapi itu ada polanya. Ini yang sering kita sebut sebagai jalan takdir. Tapi jangan salah, pola itu bukan berarti takdir lo udah ditentuin. Lo masih punya kendali. Semesta itu kayak puzzle raksasa, di mana tiap bagian kecilnya punya tempatnya sendiri. Lo bisa menempatkan diri lo di puzzle itu sesuai dengan pilihan lo. Kalau lo mulai belajar untuk mengenali pola kehidupan lo akan lebih mudah buat mengambil keputusan dan menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh percaya diri. Di atas semuanya itu, hukum-hukum ini ngingetin kita untuk terus berkembang, belajar, dan beradaptasi dengan semesta. Karena semesta itu, meskipun penuh misteri, sebenarnya cuma mau ngasih kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Semesta nggak akan kasih lo sesuatu yang lo anggap baik kalau itu bisa ngerusak lo. Tapi, lo harus paham dulu caranya beradaptasi dengan hukum-hukum ini. Jadi sekarang lo udah punya bekal buat nyelam lebih dalam lagi ke dalam hukum semesta yang lebih dalam dan langka. Jangan cuma berhenti di permukaan aja. Semakin lo paham, semakin lo bisa merasakan kekuatan semesta itu dalam hidup lo. Sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih emosional. Kalau tadi kita udah bahas langkah-langkah konkret buat ngaplikasiin hukum semesta dalam hidup, kali ini gue mau kasih lo sebuah cerita yang bisa ngebantu lo lebih meresapi semua konsep yang udah kita obrolin. Cerita ini bukan cuma cerita biasa, tapi lebih ke cerita yang bikin lo mikir dalam dan ngerasa seolah lo ada di dalamnya. Bayangin ada seorang pria bernama Kamar. Kamar ini hidup sederhana banget. Dia nggak punya pekerjaan tetap, cuman ngelola sedikit usaha kecil di pinggir jalan. Makan pun sering seadanya, kadang cuma nasi putih sama kecap. Tapi meskipun hidupnya seperti itu, Kamar punya satu hal yang luar biasa. Dia selalu percaya bahwa hidupnya nggak pernah kekurangan. Kamar nggak pernah ngeluh tentang apa yang dia miliki. Bahkan kalau dia lagi makan seadanya, dia selalu bersyukur dan bilang dalam hati, "Alhamdulillah, ini sudah cukup. Allah akan memberi lebih." Suatu hari, Kamar bertemu dengan seorang pengusaha kaya raya yang datang ke kota dan mendirikan sebuah proyek besar. Pengusaha itu tanya, "Kamar, apa yang bikin kamu bisa bahagia meskipun hidupmu sederhana seperti ini?" Kamar jawab dengan tenang, "Karena saya tahu, hidup saya nggak cuma tentang apa yang saya punya, tapi tentang bagaimana saya melihat apa yang saya miliki. Saya yakin Allah selalu memberikan apa yang saya butuhkan tepat pada waktunya." Pengusaha itu pun terdiam dan berpikir sejenak. Kamar dengan segala kesederhanaannya bisa merasa cukup, bukan karena dia nggak punya, tapi karena dia tahu keberlimpahan itu nggak datang dari apa yang terlihat, melainkan dari apa yang kita rasa dan yakini. Pengusaha itu akhirnya mulai merenung. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, dia mulai mengubah cara pandangnya tentang hidup. Dia mulai menilai hidupnya dengan cara yang berbeda. Dia nggak cuma fokus pada harta, tapi juga mulai mensyukuri hal-hal kecil yang dia miliki. Beberapa tahun kemudian, pengusaha itu datang kembali ke kota tempat Kamar tinggal. Kali ini dia membawa sebuah berita besar. Dia ingin mendirikan sebuah yayasan amal untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Dan tentu saja Kamar jadi salah satu orang pertama yang diajak untuk ikut serta. Semua ini terjadi karena pengusaha itu akhirnya paham bahwa yang terpenting dalam hidup adalah merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan memberi kembali apa yang kita terima. Nah, cerita Kamar ini benar-benar ngena banget ya kan? Dia nggak punya segalanya, tapi dia punya pola pikir yang nggak banyak orang punya. Keberlimpahan itu bukan cuma soal materi. Keberlimpahan itu tentang rasa cukup dan rasa syukur. Kalau lo nggak bisa merasa cukup dengan apa yang lo punya sekarang, gimana lo bisa dapetin lebih? Allah itu maha memberi, tapi dia juga tahu kapan waktu yang tepat buat ngasih lo lebih. Lo nggak bisa paksain semesta ngasih lo rezeki kalau lo nggak tahu cara mensyukuri yang lo punya. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu ingat bahwa hidup itu nggak harus mewah buat bisa bahagia.
Lo bisa bahagia dengan hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Keberlimpahan itu muncul bukan dari seberapa banyak yang lo punya, tapi dari seberapa besar rasa syukur yang lo punya terhadap hal-hal yang udah ada. Dan kalau lo mikir, tapi gue masih merasa kurang, gue pengen lebih banyak, itu nggak salah. Keinginan buat berkembang dan mencapai lebih itu wajar. Tapi yang perlu lo ingat adalah, selama lo bersyukur dengan apa yang udah Allah kasih, maka semesta akan mengalirkan lebih banyak berkah ke hidup lo. Keberlimpahan itu datang dari dalam, dari rasa syukur dan penerimaan. Jadi, coba deh sekarang lo bayangin, kalau lo jadi Kamar dalam cerita ini, apa yang lo syukuri hari ini? Keberlimpahan itu bisa datang kapan aja, asal lo tahu cara menerimanya. Semua yang lo butuhkan udah ada, tinggal lo buka mata hati lo aja. Dan lihat sekeliling lo. Allah udah kasih yang terbaik untuk lo. Tinggal lo buka pintu keberlimpahan itu dengan rasa syukur. Sekarang kita sudah sampai di penghujung pembahasan ini. Dan sebelum kita tutup, gue mau rangkum semua yang udah kita obrolin. Semuanya tentang keberlimpahan, hukum semesta, dan bagaimana kita bisa memanifestasikan rezeki dalam hidup kita dengan cara yang jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Pertama, kita udah bahas soal pentingnya mindset. Kalau lo pengen hidup berkelimpahan, lo harus mulai dengan pola pikir yang tepat. Lo harus sadar kalau keberlimpahan itu bukan cuma soal duit. Keberlimpahan itu tentang merasa cukup, merasa diberkahi, dan menerima apa yang udah Allah kasih ke kita dengan lapang dada. Kedua, lo harus tahu hukum semesta itu bukan cuma teori yang bagus buat dibaca. Ini nyata dan berlaku di kehidupan kita setiap hari. Hukum-hukum seperti hukum ketertarikan, LOA, hukum karma, dan vibrasi rezeki itu nggak cuma ada di buku-buku spiritual, tapi juga ada di dunia nyata. Ketika lo mengubah cara pandang lo terhadap hidup, semesta bakal nyesuaiin semuanya dengan vibrasi yang lo pancarkan. Ketiga, lo harus ngerti kalau hidup ini bukan soal memaksakan kehendak, tapi lebih soal menyesuaikan diri dengan irama semesta. Allah udah punya rencana buat lo, tapi itu semua butuh waktu. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tapi lo harus sabar dan yakin kalau semuanya bakal datang tepat pada waktunya. Keempat, jangan lupa bahwa kita punya kuasa untuk merubah keadaan kita. Mungkin lo merasa sekarang ini hidup lo lagi di titik terendah, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Lo bisa berubah, lo bisa mencapai lebih banyak, asalkan lo punya niat, usaha, dan yang paling penting, keyakinan bahwa Allah bakal bantu lo mencapai tujuan lo. Terakhir, jangan terlalu fokus pada materi atau hal-hal duniawi. Kalau lo terus-terusan mikirin duit, lo bakal lupa kalau yang lebih penting adalah cara lo bersyukur. Keberlimpahan bukan soal seberapa banyak lo punya, tapi soal seberapa besar rasa syukur lo terhadap apa yang udah ada. Ketika lo bisa bersyukur dengan apa yang lo punya sekarang, Allah bakal memberi lebih banyak lagi. Untuk gua, dan mungkin untuk lo juga. Ini adalah pesan yang sangat dalam. Keberlimpahan itu dimulai dari dalam diri kita. Lo harus punya keyakinan dalam hati lo, bahwa Allah itu Maha Pemurah. Dan ketika lo menyadari itu, semesta bakal membuka pintunya lebar-lebar buat lo. Hukum semesta itu nggak salah. Yang salah itu kita kalau nggak ngerti cara memanfaatkannya. Nih, gue kasih kata-kata legend dari channel Hukum Semesta buat lo sekalian. Semesta itu bekerja bukan karena lo mau, tapi karena lo percaya. Sekarang lo tahu kan kenapa keberlimpahan itu bisa datang ke hidup lo? Itu karena lo udah ngerti konsep-konsep dasar yang kita obrolin hari ini. Lo udah ngerti cara memanfaatkan hukum semesta. Dan yang paling penting, lo udah siap menerima segala yang terbaik dalam hidup lo. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir nih. Tapi sebelum gue tutup, gue cuma mau bilang satu hal penting. Ini bukan omong kosong belaka ya. Apa yang kita bahas tadi itu beneran bisa lo terapkan dalam hidup lo. Dan perubahan itu bakal dateng kalau lo bener-bener niat. Hukum semesta itu nyata. Dan lo bisa manfaatin itu untuk hidup yang lebih baik, lebih berkelimpahan, dan lebih bahagia. Jangan pelit-pelit banget buat share video ini ke grup-grup lo ya.
Share ke WA, FB, atau teman-teman yang lo rasa butuh banget dengerin hal-hal seperti ini. Karena siapa tahu mereka juga bisa dapat insight yang bermanfaat buat hidup mereka. Ini kayak lo ngebantu orang lain buat bangkit, buat ngubah hidup mereka juga. Jadi bagi-bagi kebaikan, jangan pelit-pelit bro. Gue yakin, kalau lo bantu orang lain, semesta bakal bantu lo balik dengan cara yang lebih keren. Dan kalau lo ngerasa konten ini bermanfaat dan lo pengen dapetin lebih banyak insight keren tentang hukum semesta, yuk join jadi pelanggan channel Hukum Semesta. Gini, dengan duit sekedar 1 bungkus nasi padang ditambah kopi, kayak harga 40 ribuan lah, lo udah bisa jadi bagian dari keluarga besar channel ini. Dan lo bakal jadi penonton pertama sebelum video tayang publik lo. Gimana, menarik kan? Jangan sampai kelewatan. Link gabungnya ada di deskripsi, tinggal klik aja. Ingat, hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Dan terakhir, buat lo yang masih berpikir, bener gak sih ini? Gue cuma mau nanya satu hal. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan lo, siapa lagi? Kehidupan berkelimpahan itu dimulai dari niat dan tindakan lo. Jadi jangan sampai lo cuma jadi penonton doang dalam hidup lo sendiri. Sekian dulu dari gue. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa jadi bahan renungan buat lo. Yuk, tinggalin komen lo di bawah tentang apa yang menurut lo paling penting dari semua ini. Dan bagaimana lo bakal menerapkannya dalam hidup. Kita bakal ngobrol lebih lanjut di video selanjutnya. Stay tuned. Hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat.